Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Saya Muhammad Andres Setiawan. Nama saya Fatari Badal. Nama saya Muhammad Hafiz. Nama saya Fadil Jabar Rahman. Nama saya Para Kaptiato. Nama saya Muhammad Ajis. Berdirinya kami di sini ingin menjelaskan peran pemuda dalam demokrasi. Jadi kan yang pertama tuh kita dari apa dulu ya sih yang bakal ditanya-tanya itu. Itu pertama ada kebebasan berpendapat, berperilaku adil dan jujur, Andre, dan Fadlan, apa? Normal. menghargai sikap menghargai, sifat menerima keputusan dan proses penyelesaian perselisihan dan merayakan aspirasi masukan. Yang pertama itu kita buat dari lingkup daerah sekolah. Kita mau jelaskan. Berhak ikut dalam menentukan Nah, pelan-pelan. yang pertama kebebasan berpendapat di sekolah. Yang pertama itu ada berhak ikut dalam menentukan uang kas. Nah, jadi kita itu berhak misalnya ini kan yang suara nih, misalnya ada yang mau 6.000 seminggu atau enggak 20 sebulan. Nah, itu tuh kan tentunya bersama. Jadi itu kebebasan berpendapat. Nah, itu ya langsung dari semuanya ya, kebebasan berpendapat harus setuju semuanya karena ini juga soalnya mempengaruhi kita ke depannya lah. Kalau misalnya uang kas itu, tapi ada beberapa yang nggak terima, misalnya kayak kebanyakan atau enggak terlalu dikit juga. Jadi terus ini lagi Yang selanjutnya tepat bayar uang kas dan menerima hukuman bila telat. nah itu kan apa itu perilaku adil dan jujur. Nah kan kita tuh juga harus adil ya, misalnya nih karena udah ditentukan dan kita harus ngikutin karena yang lain juga ngikutin, misalnya bayar uang kas tepat waktu, contoh perilaku adilnya tuh. Jadi kita adil lah, misalnya yang lain ngelakuin masa kita enggak gitu, itu sama aja kayak nggak adil. Bisa aja orang beranggapan nggak adil. Dan jangan telat bayar uang kas, jangan pas udah mau naik kelas baru bayar uang kas full gitu. Yang itu Dirapel. Jangan tuh. dan enggak. Dan selanjutnya menghargai pendapat teman saat kerja kelompok. Jadi kita harus sikap menghargai. Jadi di sini tuh kita harus menerima pendapat orang lain juga, nggak pendapat sendiri doang yang diterima. Selanjutnya menjalankan upacara secara sukarela. Sikap menerima keputusan. Jadi kita upacara ini secara sukarela, jangan kayak males-malesan kayak ini besok upacara malesan nggak masuk pakai gimana atau bolos. Terus karena sudah upacara itu udah kebiasaan di setiap sekolah, jadi ya harus sukarela gitu. Soalnya yang namanya udah sering dilakuin, masa Melakukan ya melakukan maksudnya. seperti bukan kayak. Yang selanjutnya tidak mengadu domba teman atau melaporkan ke guru mengusulkan acara konser di sekolah. Misalnya kita lihat perselisihan tuh, misalnya kita lihat ada yang berantem itu, bukannya misahin malah ditambahin gitu, kayak malah diadu domba. Memisahkan, bukannya memisahkan. Untuk memisahkan itu bukan kita malah makin diaduin. Kita lihat orang berantem tuh, tapi Diadukan, ayo nggak ada akhiran in. ya kayak diadukan gitu. Ya pokoknya jangan saling mengadu domba lah gitu. Orang lagi berantem malah adu
dombain, manas-manasin. adu dombain, Bisa manas-manasin. aja, ya. Ayo pakai bahasanya yang baku. Siapa? Jadi bisa aja langsung melaporkan ke wali kelasnya atau kelas sekolah yang ada gurunya. Memisahkan. Yang memisahkan kedua orang tersebut yang sedang berantem. Dan selanjutnya mengusulkan acara konser di sekolah. Nah, contohnya aja kita udah kayak di Semangga kan. Itu kan kalau misalnya itu juga Pak, OSIS pasti nawarin beberapa buat perayaan. Menawarkan. Ya menawarkan beberapa acara buat kayak Semangga kan. Seperti Ya, Seperti Semanda, contohnya kayak SBF. seperti SBF gitu ya, yang ada terus ada Semanda Kak juga. ya kita ngeselinnya pasti sama murid-murid, nggak mungkin dari Pak. Ya kalau guru juga paling menambahkan, pasti kebanyakan dari murid-murid karena yang memiliki suara paling banyak ya murid-murid juga sih. Ke lingkup daerah tempat tinggal. Ada di lingkungan tempat tinggal. Pertama, berhak ikut bermusyawarah untuk memilih ketua RT. Kedua, saat Kalau misalnya waktu itu saya di rumah tuh, bapak saya tuh waktu itu siang-siang tuh disuruh kumpul. jangan banyak tuh. Iya disuruh kumpul. Nah, pas saya tanya tuh katanya. Tuh lagi. Nah, itu dah. Ayo belajar. Dia tuh lagi pas itu saya nanya mau kemana gitu ya Pak. Katanya tuh lagi mau ngobrolin sesuatu sama tetangga-tetangga yang lain juga. Nah itu tuh masalahnya perempuan RT, soalnya yang RT waktu itu tuh udah pindah. Tuh. Iya pindah. yang kedua, saat mengadakan acara, mengajak semua tetangga. Nah ini kan dari sifat apa? Adil ya. Nah kalau misalnya kita adain acara tuh jangan kayak Mengadakan. apa jangan tetangga tuh jangan Belajar ya nggak apa-apa. ajakin yang semuanya lah yang bisa diajakin, jangan cuma Diajak. karena kitanya nggak kelas sama mereka malah nggak diajakin buat apa datang ke acara. Malah Kita- tidak diajak, malah tidak diajak. Ya, Ketiga, tidak berisik saat tetangga mengadakan acara. Tidak berisik saat acara mengadakan acara. tidak dari apa itu sih sikap menghargainya tuh kita jangan berisik lah misalnya apa tetangga lagi ngadain acara kita Hei, mengadakan. sedang mengadakan Perbaiki kalimatnya, katanya. sedang Mengadakan. acara tuh kita jangan berisik atau malah manasin motor lah, apalagi Memanaskan. memanaskan ya memanaskan motor knalpotnya berisik malah ganggu acara orang kan jadi malah nggak ini menghargai gitu. Mereka juga kan pas kita nggak kayak lagi ada acara juga mereka kan berusaha nggak berisik ya. Selanjutnya, ikut serta dalam kerja bakti. Ayo yang lain masa Andre semua yang menjelaskan. Ikut Andre. Tapi dia berusaha. Saya kita harus kerja bakti dalam lingkungan masyarakat. Dengan cara berdiskusi tanpa kekerasan. Nah itu kalau misalnya di lingkup rumah biasanya tuh diobrolin lah, jangan langsung main fisik, Dibicarakan. dibicarakan atau dimusyawarahkan lah dengan mengambil jalur yang lebih aman lah tanpa ada kekerasan malah yang bikin kita sendiri membenci tetangga kita. Nah itu cara menyelesaikan perselisihan kalau ini. Ya.
Yang terakhir ada mengajukan acara lomba kemerdekaan untuk 17-an. Nah, kita juga misalnya nih kalau ada acara-acara kayak bulan-bulan Seperti apa Nabi Muhammad misalnya kita juga butuh sama ya, apa acara 17-an buat lomba, buat ngajak anak-anak kita tuh bersosialisasi juga ya. Apa lagi sih yang mau di Yang selanjutnya yaitu di lingkup daerah atau kabupaten. Dan apa? Berhak ikut pilkada. Pilkada itu jadi adalah pemilihan umum daerah, menentukan siapa calon-calon untuk pemimpin daerah selanjutnya. Yang selanjutnya itu tidak mencuri barang milik orang lain. apalagi udah masuk di daerah ini itu biasanya bakal langsung ditahan Yang selanjutnya itu menghargai semua pendapat, tidak memandang sikap si kaya atau si miskin. Jadi sikap menghargai itu kalau udah masuk di daerah tuh biasanya melihat si miskin dan si kaya apalagi udah melihat ini tuh kayak udah bikin Kayak mulu. sosial sendiri-sendiri padahal buat kemajuan bersama itu buat kemajuan daerah bersama. Pokoknya jangan saling membedakan lah, apalagi masalah kayak gitu hanya karena bro kayak yang selanjutnya menjabarkan peraturan dengan yang sudah ditentukan. Jadi menjabarkan peraturan dengan yang sudah ditentukan itu kita melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya dan tidak mengingkari peraturan tersebut. Yang selanjutnya melaporkan kepada polisi. Jadi itu proses menyelesaikan kesulitan. Jadi seperti saat ada orang yang mencuri atau ada barang kehilangan dilaporkan kepada polisi. Yang terakhir membuat tempat wisata. Jadi tempat wisata ini bisa buat orang tempat jalan-jalan, buat tempat santai dan hiburan. nanti soal lingkup nasional yang pertama itu ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah ada apa? Saya yang udah umur 17 tahun itu nggak wajib sebenarnya, tapi lebih baik kita mengikuti dan memasukkan suara kita untuk memilih presiden dan wakil presiden ke depannya. Lanjut lagi ke yang kedua itu menurut sikap adil. Nah karena menurut saya memenuhi peraturan sudah sesuai dengan undang-undang. Ada lagi yang ketiga itu menghargai perbedaan budaya dan agama. Kalau dari nasional tuh harus toleransi karena Indonesia ini kan negaranya
kepulauan. Jadi banyak yang pasti memiliki budaya-budaya yang berbeda. Nah itu kita harus saling menghargai dan juga tidak membedakan agama. Menerima aturan negara walau Kemarin juga panjang sih aku. walau kurang sesuai dengan apa yang ini Pak, yang kayak pendapat kita tuh kayak peraturan itu kurang, tapi itu kan pastinya pemerintahan itu sudah bikin peraturan tuh dari udah pasti udah ada rapatnya yang mana memang peraturan itu harus kita ikuti karena itu sudah pastinya sudah ditentukan bersama. Nah ini dengan lanjut lagi dengan ketentuan dan sesuai dengan undang-undang. Nah, cara menyelesaikan perselisihan kalau nasional itu biasanya di tuntutan gitu. Nah, itu bakal dijelasin undang-undangnya kayak gimana, kayak ini pastinya udah ada semua. Nah, itu tuh harus sesuai undang-undang kalau misalnya menyelesaikan perselisihan yang dalam di nasional. Terus mengusulkan kebijakan pemerintah untuk bencana alam. Nah kita bisa mengusulkan nih, misalnya daerah ini kena kebanjiran gitu, terus kita bisa komplain ke pemerintahan buat membantu daerah tersebut. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.